Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jawaban salamnya, jawaban salam belum buka puasa ya. Sekali lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawaban salam lontong habis 15 biji. Semoga yang jawab salam jadi wasilah turunnya keberkahan, keselamatan, rahmat Allah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Jawaban salam, salamnya menjadi wasilah yang sedang sakit Allah sembuhkan. Yang sedang punya masalah Allah ganti masalahnya dengan kebahagiaan. Yang sedang usaha, usahanya Allah lancarkan. Yang punya utang, utangnya lunas kalau dibayar. Semoga utang zahir, utang batin kita semuanya dengan wasilah silaturahim ini, khususnya dengan bacaan atau jawaban salamnya terlunasi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwajan qayyiman. Wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah, Bapak Ibu, saya silaturahim ke Masjid Jami Balawa Center kurang lebih dari 3 kali, dan sekarang nggak tahu yang keberapa kalinya. Tapi di malam nuzulul Quran ini, dikala kita memperingati diturunkan ayat suci Al-Quran, ternyata masih sama. Ketika ada yang baca ayat suci Al-Quran, yang jawab cuma 3 orang. Coba jawab Bapak Ibu, kenapa? Karena dalam salah satu keterangan, Al-Qari'u adapun orang-orang yang membaca ayat suci Al-Qur'an. Yang kompak dong. Wasami'u dan adapun orang-orang yang hanya mendengarkan bacaan ayat suci Al-Qur'an. Yang baca, yang hanya mendengarkan, tilahuma fil ajri sawa. Dua-duanya sama dapat pahala. Sama-sama dapat pahala. Oleh karenanya, ketika dibacakan ayat suci Al-Quran, diagungkan Allah, minimal bergejolak hati kita dan seraya mengucap dan asmanya Allah, Allah ya. Bismillahirrahmanirrahim.
hadirin, kiai, ajengan, para habaib, para sepuh yang sama-sama hadir pada kesempatan kali ini yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya khususnya kepada beliau-beliau guru kita semuanya, yang semoga Allah senantiasa menyehatkan zahir batin beliau semuanya, amin. Disehatkan jasad dan rohaninya, panjang umurnya untuk membimbing kita menuju jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang terhormat keluarga besar Masjid Jami Balai Center, dari pengurusnya, Bapak DKM-nya, Pak Imamnya, khususnya Anda Ustaz Abdulzon, yang alhamdulillah berkawasilah beliau saya senantiasa bisa kembali silaturahmi dengan para jamaah Bapak Ibu, dan ada adik-adik penerus kita semuanya, investasi paling berharga untuk kita semuanya, yang makin kesini dari mulai pertama saya datang makin kesini makin bercahaya kelihatannya ini masjid. Amin. Semoga ini menjadi kapal kita menuju ridho Allah Subhanahu wa taala. Bahkan saya lihat tuh tidak hanya masjidnya yang bercahaya tuh, yang di belakang kelihatan tuh bercahaya banget karena di bawah lampu. Tapi saya yakin, saya lihat luar biasa pada bercahaya dan semuanya ahli ibadah, ahli taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan khususnya semua para jamaah hadirin hadirat yang turut hadir pada kesempatan kali ini, yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, sebetulnya saya ngejadwalin di agenda kesini itu besok. Ternyata ada kesalahpahaman yang harusnya saya pengen istirahat dulu kesini. Malam pertama baru datang tadi, pengen di Jabal Arafah dulu. Ternyata gak apa-apa lah, karena udah diumumin kasihan katanya. Jadinya saya kesini. Kirain ada imam taraweh, paksa dibohong. Semoga saya sehat dan Pak Imam di sini juga sehat walafiat. Tapi setelah merasakan capeknya yang luar biasa, berangkatlah dari rumah hari lusa. Bahkan tadi malam saya nggak tidur sama sekali. Nah, alhamdulillah capeknya hilang. Kenapa? Karena melihat luar biasanya semangat jamaah Masjid Jami Balai Center ini. Walaupun ini sudah malam berapa Pak? Malam ke-19. Dikala masjid-masjid yang lain sudah banyak kemajuan di sholat sholatnya. Di Balai Center alhamdulillah sampai malam 19 ini masih penuh semuanya. Alhamdulillah. Semoga Bapak Ibu semuanya tidak hanya ikut penyisihan Ramadan saja, tapi kita ikut babak 8 besar, kita ikut semifinal, bahkan kita ikut sampai finalnya Ramadan, hingga kita jadi pemenangnya Ramadan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sedikit Bapak Ibu, kira-kira kemarin sebelum Ramadan, banyakkah orang yang berharap sampai kepada bulan suci Ramadan ini? Banyak. Sehingga kita diajarkan doa oleh guru-guru kita. Salah satu doa bahkan dari bulan Rajab kita sering berdoa dengan doa ini. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan
dan sahabat kami ya Allah, sampaikanlah kami kepada bulan suci Ramadan ya Allah. Betul kayaknya betul. Betul. Bahkan saya yakin semua yang hadir di tempat ini berharap kepada Allah dari bulan-bulan yang lalu bisa sampai kepada bulan suci Ramadan yang agung ini. Tapi pertanyaannya Bapak, Ibu, adik-adik, apakah semua orang yang berdoa kemarin sebelum Ramadan semuanya diberikan kesempatan oleh Allah sampai kepada bulan suci Ramadan ini? Tidak. Kemarin ada yang nunggu tinggal 1 bulan lagi, tinggal seminggu lagi sampai ke Ramadan. Bahkan tidak sedikit banyak saudara-saudara kita yang tinggal menunggu beberapa jam lagi kepada Ramadan. Keburu dijemput sama malaikat Israel. Ada yang kayak itu banyak. Ada yang sudah menyiapkan bajunya buat tarawih besok, makanan di kulkas penuh buat sahur pertama besok. Dijemput sama malaikat Israel. Kita semuanya, khususnya juga yang ada di tempat ini, adalah orang-orang pilihan Allah yang Allah berikan kesempatan bisa sampai kepada bulan suci Ramadan yang mulia ini. Semoga ini bahkan bukan Ramadan terakhir bagi kita. Amin ya Rabbal. Semoga ini bukan Ramadan terakhir, bukan hari terakhir ibadah kita kepada Allah yang memberikan kesempatan. Tapi masih ada Ramadan yang akan datang dan ibadah-ibadah yang lain yang bisa kita lakukan untuk penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, lalu bagaimana dengan kesempatan yang Allah berikan ini? Apakah kita hanya akan jadi manusia yang biasa-biasa saja? Apalagi dalam hati kita terbersih, wah, saya mah bisa sampai ke Ramadan ini karena saya rajin ibadah. Jadi karena saya rajin olahraga, jadi saya sehat. Saya mah sampai ke Ramadan ini karena banyak duit. Setiap minggu saya kontrol kesehatan jadi sehat. Itu salah besar, karena banyak orang yang rajin olahraga justru besoknya juga meninggal. Tidak semuanya orang yang kaya bisa menjamin kehidupannya dan bahkan bisa sampai ke Ramadan ini. Tidak, tapi semuanya min fadlillahi ta'ala, hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kenikmatan ini di dalam kitab Hidayatul Muhtadi diingatkan. Poin pertama, episode pertama kita ingat sampainya kita kepada malam 19 Ramadan ini. Mari kita bersyukur. Syukur pertama apa deh ini dengan apa? Bil lisan. Syukur pertama bil qalbi, lisan yang kedua. Bil qalbi, bil lisan, bil arkan. Coba deh ikut bareng semuanya. Dengan Ramadan yang sampai kepada kita diberikan kesempatan di zaman 19 Ramadan ini, kita syukur kepada Allah. 1 bil qalbi, 2 bil lisan, 3 bil arkan. Apa maksudnya bil qalbi? Dengan nikmat ini diitikadkan di dalam hati Pak, bahwa ini semua dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Tidak ada apapun yang ada pada diri kita kecuali semuanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti tadi, jangan menganggap kita sampai kepada Ramadan, sampai pada hari ini karena usaha kita sendiri. Tidak, semuanya adalah dari ketentuan Allah. Kedua, bil lisan, kita syukur terlebih dahulu dengan seraya memuji Allah minimal dengan lisan kita. Alhamdulillah. Terlebih kita syukur kepada Allah dengan apa nih? Dengan Al-Quran yang senantiasa kita baca melalui lisan kita. Yang ketiga, bil arkan, dengan aplikasian kita menuju ibadah yang lebih lagi, ketaatan yang lebih, ibadah yang lebih karena nikmat yang Allah berikan. Insya Allah. Itu episode pertama. Sekarang masuk episode kedua. Tapi nampaknya dari tadi ini air manggil-manggil, saya minum ya. Boleh minum dulu Bu?
baru kurma satu tadi, karena tadi kurma sini. Bismillahirrahmanirrahim. Berbicara nuzulul Quran, tiada lain adalah bagaimana kita memotivasi diri kita untuk bisa meningkatkan kualitas dan kuantitas kita bersamaan dengan Al-Quran. Kita jangan hanya ingat bahwa Al-Quran turun pada bulan suci Ramadan saja. Kita harus ingat bagaimana dan sudah sejauh mana kebersamaan kita dengan Al-Quran Karim. Sering saya bertanya kepada para jamaah di Masjid Jami Balong Center ini setiap kesini, lebih banyak mana Bapak Ibu tangan kita memegang HP-nya atau Qurannya? Lebih banyak mana mata kita melihat status media sosialnya atau melihat ayat-ayat Qurannya? Kita lupa bahwa kita ini akan pulang kepada Allah. Tujuan kita adalah ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan ketika orang Balai Center sini mau jalan-jalan yang paling jauh dari sini kemana Pak? Barelang atau ke ujung sana? Ke Barelang. Jangan jauh-jauh ke Bandung, ke rumah saya di Ciwidey, atau ke Depok, ke anak-anak santri. Jangan jauh ke Barelang aja. Kalau orang Barelang mau jalan-jalan, orang Balai Center mau jalan-jalan ke Barelang, gak tahu jalan kira-kira sampai atau enggak Bu? Gak bakalan sampai karena gak tahu jalan. Tapi sekarang gampang, walaupun kita gak tahu jalan, buka handphonenya, ada Google Maps, tulis Barelang. Dari mulai sini ditunjukkan belok kiri, belok kanan, belok kiri, belok kanan. Meskipun kita gak tahu jalan, sudah pasti sampai kalau ikut kepada petunjuk, betul. Tapi ketika kita sudah gak tahu jalan, buka Google Maps pun, kata Google Maps belok kanan, agak mau saya mau ke kiri. Kata Google Maps belok kiri, agak mau saya mau ke kanan. Kira-kira sampai apa tahu? Enggak. Bisa-bisa sampainya ke rumah sakit. Kata Google Maps belok kiri, karena kalau ke kanan ada jurang, agak mau saya mau ke jurang aja. Itu karena kita tidak ikut petunjuk. Itu perjalanan duniawi, apalagi perjalanan ukhrawi kita, zahir batin kita yang seutuhnya, bahkan kembali lagi kepada Allah. Tujuan kita ridho Allah, jalan menuju ridho Allah tiada lain. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Di ayat itu ada kalimat huda, bahwa Al-Quran adalah petunjuk kita menuju ridhonya Allah. Di ayat yang lain tadi dibaca sama adik kita yang alhamdulillah baca Qurannya sudah lancar. Ini adalah investasi berharga kita, Bu. Amin. Ini adik-adik yang di depan, apalagi saya dengar tadi mulai sekarang remaja-remajanya mulai ini, insya Allah menjadi terus-menerus lebih baik lagi untuk remaja di Balai Center ini. Karena tidak akan orang tua senantiasa yang tampil di depan. Subhanul yaum rijalul wad, pemuda-pemuda yang akan datang akan menjadi apa? Pemimpin-pemimpin di masa yang akan datang. Yang menjadi imam besar di Balai Center nanti adalah pemuda-pemuda yang sekarang. Dede yang tadi baca ayat suci Al-Quran, bahagia ibu yang menjadi orang tuanya. Kenapa? Dikala kita sudah terbujur kaku, dibungkus dengan kain yang putih, kalau anaknya bisa ngaji, jadi ngajiin. Anaknya lagi pesantren atau jauh di mana, ada kabar berita ibunya meninggal dunia, orang tuanya meninggal dunia, datang. Tapi dengan membawa kebahagiaan kepada ibu bapaknya, dibacakannya surah Yasin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka
maafin aku mama, karena aku belum bisa ngebahagiain mama hanya bacaan ayat suci Al-Quran ini yang semoga mengantarkan ketenangan kepada bapak ibu. Yang kedua, baca surah Al-Kahfi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana. Datang lagi anak ketiga, ma, belum bisa aku memberikan apa kebahagiaan kepada mama. Yang ketiga, baca surah Al-An'am misalkan. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nur thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Terus dibaca. Kira-kira kita bahagia apa enggak Bapak Ibu? Bahagia sebahagia-bahagianya, walaupun mata sudah tertutup, mulut sudah gak bisa ngomong apapun, gak bakalan bisa gerak apapun, bahkan sudah dibungkus dengan kain yang putih. Nilai yang paling utama, senyuman di alam barzakh kita akan tersenyum terus. Kebahagiaan akan menghampiri kita dengan wasilah apa? Anak-anak kita investasi paling berharga. Ketika kita di alam barzakh seolah kita sedang berada di tengah lautan. Di alam kubur kita seolah sedang berada di tengah lautan. Yang ada kalanya bekal kita habis. Bekal yang terus kirim siapa? Anak-anak cucu kita. Yang setiap hurufnya dikirimkan kepada orang tuanya, yang setiap amal solehnya dikirimkan kepada orang tuanya. Insya Allah bersyukur dengan anak-anak yang senantiasa bersamaan dengan Al-Quranul Karim. Semoga anak cucu kita jadi ahlul Quran semuanya. Amin ya Allah Rabbal Alamin. Tapi ingat, anak cucu kita gak bakalan jadi ahlul Quran kalau kita orang tuanya masih banyak megang handphonenya daripada megang Al-Quran. Masih banyak mata melihat status media sosialnya daripada melihat ayat-ayat Al-Quran. Memang termasuk saya Pak, luar biasa. Bangun tidur coba, kita yang dicari paling pertama apa? Raba-raba handphone. Dimanapun kita sekarang udah pasti sama handphone. Di kamar HP, di ruang tamu, di dapur, di sekolah, dalam mobil, lagi makan, di restoran, lagi di WC, sampai di WC pun HP dibawa ke WC. Harus ingat ini malam nuzulul Quran. Rasulullah SAW mengingatkan, bahkan guru-guru kita mengingatkan dalam salah satu hadis Rasulullah, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabi. Iqra'ul Quran, umatku baca oleh kalian Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran kelak pada hari kiamat akan datang memberikan pertolongan, memberikan syafaat kepada siapa? Kepada sahabat-sahabat Al-Quran. Kalau kita yang jadi sahabat handphone gimana? Handphone bisa jadi penolong apa enggak? Ah, saya mau bawa handphone aja nanti ke kuburan, siapa tahu handphone membangunin. Siapa tahu di kuburan ada lagu Melayu, nanti dijadwal lagu Melayu 3 jam sekali. Tidak, bahkan mohon maaf, anak kita ketika tak bisa baca Quran dengan handphonenya saja yang diagul-agulkan. Wah, saya handphone 14. Apa itu? Ketika kita meninggal dunia, anak bukan ngaji tapi melahirkan murata di pinggir telinga kita.
kedekatan kualitas dan kuantitas kita dengan Al-Qur'anul Karim sehingga kita kelak bisa disebut ashabul Qur'an. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ini nampaknya baterai, kalau baterai HP kayaknya sudah 30%. Nah, kita cas dulu supaya naik lagi nih. Casnya dengan apa? Kita sholawatan bareng-bareng. Siap Bu? Ya, sholawatnya gampang, sholawat Jibril. Sebelum episode terakhir, kita sholawat Jibril terlebih dahulu. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Pasti semuanya hafal. Keluarin suaranya supaya gak ngantuk dan supaya nambah lagi nih tenaga kitanya. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Saya ingin dengar orang Bali Center semangat sholawatnya. Ya